Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Marani Oetenan, NIM 2021-0198, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada divisi cairan dan elektrolit. Konsep kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis atau physiological need. Kebutuhan ini memiliki proporsi besar dalam bagian tubuh dengan hampir 90% dari total berat badan. Cairan tubuh ini sangat penting peran dalam menjaga keseimbangan atau homeostatis proses kehidupan. Peran tersebut dikarenakan air memiliki karakteristik fisiologis. Konsep dasar asuhan keperawatan dengan prioritas kebutuhan dasar cairan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan atau homeostatis tubuh. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit dapat mengaruhi fungsi fisiologis tubuh sebab cairan tubuh terdiri atas air yang mengandung partikel-partikel bahan organik dan organika yang vital untuk hidup. Elektrolit tubuh mengandung komponen-komponen kimiawi. Elektrolit tubuh ada yang memuat positif anion dan memuatkan negatif kation. Elektrolit sangat penting pada banyak fungsi tubuh termasuk fungsi neuromuskular dan keseimbangan asam basa. Pada fungsi neuromuskular, elektrolit memegang peran penting terkait dengan transmisi info saraf, volume dan distribusi cairan. Lemak jaringan sangat sedikit menyimpan cairan, di mana lemak pada lebih banyak daripada pria sehingga jumlah volume cairan lebih rendah dari pria. Usia juga mempengaruhi terhadap TBW, di mana makin tua usia makin sedikit kandungnya airnya. Sebagai contoh, bayi baru lahir memiliki TBW 70% sampai 80% dari BB usia 1 tahun, 60% dari BB usia pubertas sampai dengan 39 tahun. Untuk pria 60% dari BB dan wanita 52% dari BB usia 40 sampai 60 tahun. Untuk pria 55% dari BB dan wanita 47% dari BB, sedangkan pada usia di atas 60 tahun untuk pria 52% dari BB dan wanita 46% dari BB tarung Watona 2010. D. Distribusi cairan. Cairan tubuh distribusi di antara dua komponen, yaitu pada intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler CIS kira-kira 2-40% dari Universitas Sumatera Utara BB. Ion utama di dalam CIS dalam magnesium dan fosfat serta protein serta cairan ekstraseluler CS 20% dari BB. Cairan ini terdiri atas plasma cairan 5%, cairan interstitas cairan di sekitar tubuh seperti limfa 10-15%, cairan transseluler misalnya cairan ini terdiri atas plasma cairan 5%, cairan interstitas cairan di sekitar tubuh seperti limfa 10-15%, cairan transseluler misalnya cairan cerebrosinalis, cairan sinofisial, cairan dalam peritoneum, cairan akson dalam rongga mata, dan lainnya 1-3%, terutama karena kesulitan dalam memperoleh cairan intraseluler. Maka relatif sedikit diketahui tentang pengadilan volume cairan intraseluler dalam keadaan sehat maupun sakit. Mekanisme pergerakan cairan elektrolit. Menurut Tarwo dan Watona 2010, mekanisme pergerakan cairan tubuh melalui 3 proses, yaitu 1. Difusi, 2. Osmosis, 3. Transpostasi. 1. Difusi merupakan proses berpindah partikel cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi keseimbangan. 2. Osmosis merupakan pergerakan pelarut seperti air melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke larutan yang lebih tinggi di sifat menarik. 3. Transport aktif. Partikel bergerak dari konsentrasi rendah tinggi karena adanya daya aktif dari tubuh seperti pompa jantung. Pengaturan volume cairan tubuh. Keseimbangan cairan dalam tubuh dihitung dari jumlah cairan yang masuk dikurangi dengan seluruh cairan yang keluar. Asupan cairan. Asupan merujukan pada air dari cairan lainnya yang masuk ke dalam setiap air. Air diperoleh dari dua sumber yaitu asupan cairan melalui mulut dan metode lain seperti IV.
Dan sebagai hasil metode makanan, pengaturan mekanisme keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme haus. Umur dan kebutuhan air dan berhak DDK 2000. Jumlah air 3-12 30, 250 sampai 300, 1 tahun 1.150 sampai 13.000, 2 tahun sampai 1.350, 15, 47, 16.000 sampai 18.000, 10, 2.000 sampai 250, 14 tahun sampai 22.000 sampai 27.000, 18 tahun 22.000 sampai 27, dewasa 24 sampai 26 ml kg, berat badan 80 sampai 100, 120 sampai 135, 115 sampai 120, 110, 70 sampai 80, 50 sampai 60, 40 sampai 50, 20 sampai 50. Dia pengeluaran cairan. Banyak faktor yang mempengaruhi kehilangan cairan. Individu yang sakit membutuhkan lebih banyak cairan karena mengalami drainasi berlebihan dari luka. Muntah atau perdarahan dapat menyebabkan individu menggunakan sekitar 4 kali lipat jumlah cairan yang dia biasanya dibutuhkan. Pasien dengan ketidakadekuat yang mengeluarkan cairan memerlukan pengawasan asupan dan pengeluaran cairan secara khusus. Peningkatan jumlah yang kecepatan pernapasan, keringat, dan diare dapat menyebabkan cairan jumlah 12.000 ml, makanan 1.000 ml, metabolisme 300 ml, fase total 25 ml. 25.000 ml, sumber urin jumlah 15 ml, kulit 500 ml, paru 300 ml, 200 ml, total 25 ml. Gangguan keseimbangan cairan. Dehidrasi adalah kehilangan dari tubuh atau jaringan atau keadaan yang merupakan akibat kehilangan air yang abnormal menurut Goitron. Dehidrasi adalah kehilangan cairan dari semua pangkalan cairan tubuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dehidrasi merupakan kehilangan cairan tubuh. Pada dehidrasi, haluan air lebih besar dibanding asupan air. Dehidrasi dapat disebabkan oleh kehilangan natrium atau larutan elektrolit lainnya seperti kalium. Penilaian derajat dehidrasi berdasarkan tanda dan gejala. Keadaan umum: mata, air mata, mulut dan lidah, rasa haus, turgor kulit. Hasil pemeriksaan: A. Baik sadar, normal, ada basah, minum biasa, tidak haus, kebaikan cepat tanpa dehidrasi. B. Gelisah, rewel, cekung, tidak ada, kering, haus, ingin minum banyak, kembali lambat, dehidrasi ring atau sedang. C. Lesu, lunglai, tidak sadar, sangat cekung, tidak ada, sangat kering, malas minum atau tidak biasa minum, kembali sangat lambat, dehidrasi. Kembali lambat, dehidrasi ring atau sedang. C. Lesu, lunglai, tidak sadar, sangat cekung, tidak ada, sangat kering, malas minum atau tidak biasa minum, kembali sangat lambat, dehidrasi. Diagnosa keperawatan. Kekurangan volume cairan. Nanda International 2012 sampai 2014. A. Definisi penurunan cairan intravaskuler, interstisial dan atau intraseluler. Ini mengarahkan ke dehidrasi, kehilangan cairan dengan mengeluarkan sodium. B. Kemungkinan berhubungan dengan 1. Kehilangan cairan secara berlebihan, 2. Berkeringat secara berlebihan, 3. Menurun intake oral, 4. Penggunaan diuretik, 5. Perdarahan, 6. Kemungkinan data yang ditemukan, 7. Hipotensi, 8. Takikardia, 9. Pucat, 10. Kelemahan, 11. Konsentrasi urin pekat. C. Kondisi klinik yang memungkinkan terjadi pada 1. Penyakit adision, 3. Ketosidosis pada diabetik, 4. Anoreksia nervosa, 5. Perdarahan gastrointestinal, 6. Muntah atau diare, 7. Intake cairan tidak adequat, 8. AIDS, 9. Ulcer kolon. 7. Tujuan menghindari: 1. Mempertahankan keseimbangan cairan, 2. Menunjukkan adanya keseimbangan cairan seperti output urin, adequat, tekanan darah atau stabil. 9. Ulcer kolon. 7. Tujuan menghindari: 1. Mempertahankan keseimbangan cairan, 2. Menunjukkan
adanya keseimbangan cairan seperti output urin, kuat, tekanan darah atau stabil, membran mukosa, lembab, turgor, kulit baik. 3. Secara verbal pasti mengatakan penyebab kekurangan cairan dapat teratas. Rencana tindakan keperawatan terapi dehidrasi dengan konsep MTBC 2010. A. Rencana terapi A. Penanganan diare di rumah. A. Pengertian dan hal-hal berkaitan dengan rencana terapi A. Terapi A yaitu terapi yang di rumah untuk mencegah dehidrasi yang malnutrisi, di mana anak yang dapat menderita gejala dehidrasi membutuhkan eksternal cairan, air, dan elektrolit yang hilang selama diare. 2. Cairan yang biasanya diberikan dalam pengobatan ini. 1. Cairan yang bisa diberikan yaitu cairan dehidrasi oral dari gula dan garam, sayur, sup, ayam, dan mengandung garam. B. Cairan yang diberikan kepada anak sebanyak anak mau sampai diare berhenti, atau A. Anak kurang 2 tahun sebanyak 50-100 ml. B. Anak 2-10 tahun sebanyak 100-200 ml. Anak lebih dari 10 tahun diberikan cairan sebanyak anak mau. Terima kasih.